Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat datang lagi di AMH Channel. Kali ini kita akan mengulas mobil sejuta umat yang jarang terlihat di jalanan. Mobil ini juga cocok buat yang malas ngantri biosolar. Sekilas dia terlihat sama, tapi sebenarnya banyak bedanya dengan mobil yang sering kita lihat, bahkan tergolong langka. Ini mungkin bisa jadi pilihan menarik karena fitur dan mesinnya beda. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe, like, komen, dan share videonya jika bermanfaat. Yang pertama, Toyota Kijang Innova 2,7 tipe V transmisi matic tahun 2005. Tidak ada yang tidak kenal Innova, tapi yang ini tidak semua orang tahu. Innova pernah mengeluarkan varian mesin bensin 2700 cc di tahun 2005. Mobil ini dijadikan varian paling tinggi, tapi sayangnya mobil ini kurang populer waktu itu. Hanya terjual 474 unit saja selama 2005 hingga 2006. Varian ini terlalu mahal dan dianggap boros karena cc-nya terlalu besar. Tapi model ini bisa dibilang koleksi item, karena tidak pernah ada lagi Innova sampai saat ini yang menggunakan mesin sebesar itu di Indonesia. Desain eksteriornya secara umum tidak ada bedanya dengan tipe di bawahnya. Perbedaannya hanya terletak pada emblem 2,7 VVTi, tapi pada interiornya barulah terlihat fitur-fitur yang memang kita harapkan seharusnya ada pada Innova generasi pertama. Hal istimewa lainnya tentu saja mesinnya yang berkapasitas 2700 cc, makin sempurna dengan transmisi matic Super ECT. Dengan transmisi ini, 0 ke 100 km/jam mampu diraih dalam waktu 9,8 detik saja. Ini tentu lebih cepat 2,3 detik dari Innova Diesel Reborn. Kode mesinnya 2TRFE 2694 cc 4 silinder THC VVTi, tenaganya 160 PS, torsinya 241 Nm, transmisinya matic 4 speed Super ECT, penggerak roda belakang, profil ban 205/65 R15, tangki BBM 65 liter, konsumsi BBM dalam kota sekitar 8-9 km per liter, luar kota sekitar 12-13 km per liter. Ini jelas lebih irit dibanding Innova 2.0 yang lebih populer. Fiturnya, rem ABS plus LSPV atau Load Sensing Proportioning Valve yang berfungsi membagi tekanan minyak rem ke roda belakang saat beban bertambah. Wooden panel, interior kulit, height adjuster di kursi driver, electric mirror, dimmer, speedometer Optitron, desain setir 4 spoke, dual steering, dual SRS airbag, audio steering control, MID control, MID display dengan jam digital, head unit double din dengan CD changer 6 disc dan pemutar MP3. AC digital auto climate dengan pengetra lengkap, tombol sensor parkir, 2 buah power outlet, konsol box dengan armrest, seatbelt height adjuster, vanity mirror kiri kanan, tempat kacamata, spion tengah dynamic view, laci depan 2 level, kisi-kisi AC di semua baris kursi, kursi captain seat, print glass antena, wiper defogger belakang, dan sensor parkir. Kelebihannya, mesinnya sangat bertenaga tapi BBM-nya lebih irit dari Innova 2000 cc. Akselerasinya sangat responsif. Transmisi Super ECT-nya cukup pintar dan sigap. Interior lega dan mewah karena sudah full kulit. Fiturnya banyak, cukup berasa kelas mewahnya. Tidak seperti varian V atau G2.0 yang fiturnya cuma setara Avanza. Laci penyimpanan banyak, sudah pakai kursi mewah captain seat. Soal perawatan sama saja dengan Innova 2.0 dan mesinnya sangat banyak persamaannya. Kekurangannya, kampas remnya mudah habis akibat konstruksi kaki-kakinya sama dengan tipe 2.0, sehingga kurang seimbang dengan tenaganya yang besar. Kursi captain seat-nya bikin daya angkut penumpang berkurang. Handling limbung, tapi bantingan suspensinya sangat empuk. Kalau ambil tipe V2.0, tenaga boyo, BBM-nya lebih boros, dan fiturnya minim. Sedangkan kalau pilihan diesel, memang irit tapi harganya lebih mahal, suara berisik, dan harus berebut biosolar dengan truk. Mending varian V2.7 ini. Lumayan irit, fitur dan tenaganya juga melimpah. Mungkin yang sulit cuma dapetin unitnya saja, tapi paling tidak harganya tidak digoreng. Masih bisa dapat di angka 102 juta rupiah. Pajaknya sekitar 2,4 juta rupiah. Yang kedua, Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 transmisi matic tahun 2014. Setiap orang pasti kenal dengan Pajero Sport, tapi jarang yang tahu kalau Mitsubishi pernah meluncurkan Pajero Sport bermesin bensin V6. Varian ini sempat dijual di tahun 2014. Kehadirannya menjadi pesaing langsung Fortuner 2,7 liter, tapi penjualannya lebih parah dari Fortuner 2,7, sehingga cukup langka di jalanan. Tapi yang istimewa dari mobil ini adalah mesinnya yang bukan kaleng-kaleng, dibikin sangat berotot. 3000 cc dengan konfigurasi 6 silinder. Mesin sebesar itu hanya ditemukan di SUV premium.
Secara tampilan, dia mirip varian Dakar. Yang membedakannya, terdapat emblem V6 dan terdapat pilihan warna deep blue metallic. Sedangkan fitur dan desain interiornya mirip dengan varian Dakar 4x4. Kode mesinnya 6B31 2998cc 6 silinder THC MIVEC. Tenaganya 220 PS, torsinya 281 Nm, transmisinya Triptonic 5 speed, penggerak roda belakang. Profil bannya 245/65 R17. Konsumsi BBM dalam kota sekitar 5-6 km per liter, luar kota sekitar 8-9 km per liter. Fiturnya, headlamp projector HID, headlamp washer, rem ABS, footstep, head adjuster di kursi driver, spion electric retract, accent wood panel, interior lapis kulit, tilt steering, dual SRS airbag, audio steering control, pedal shift, MID display, head unit monitor dengan navigasi, tapi sound systemnya tidak sekomplit varian Dakar, AC auto climate, tombol sensor parkir, on-off AC belakang, armrest dengan laci 2 tingkat, sunroof, vanity mirror kiri kanan, armrest dengan cup holder, AC di baris ketiga, power outlet baris ketiga, wiper dan defogger belakang, sensor parkir 4 titik, dan rem cakram di semua roda. Kelebihannya, desainnya mirip dengan model terakhir dari Gen 1. Mesin lebih bertenaga dari varian diesel. Tenaganya baru akan meledak di putaran atas. Raungan mesin 6 silindernya bikin candu, beda sensasi dari mesin diesel. Akselerasinya lebih halus, tidak banyak ornamen krom, cocok bagi yang alergi krom-kroman. Fiturnya paling lengkap, sudah ada sunroof yang tidak dimiliki Fortuner. Interiornya mewah dan lega sampai baris ketiga. Kekerapan kabinnya sangat baik, suara audionya tergolong jernih, dan suspensinya paling empuk. Kekurangannya, torsinya lebih kecil dari varian diesel. Lantai terlalu tinggi, bikin lutut sedikit lebih tinggi dari jok. Jok kurang ergonomis, konsumsi BBM tergolong boros, dan baris kedua tidak dapat AC karena ada sunroof. Memang mesin 6 silinder ini terkesan sangat boros, tapi bagi yang terbiasa dengan mesin 6 silinder, tentu mobil ini punya kebanggaan tersendiri. Pajero Sport tapi dengan mesin 6 silinder, terdengar lebih prestisius dan berkelas dari varian diesel, apalagi dia jarang terlihat di jalanan. Pajero Sport 3.0 V6 transmisi matic tahun 2014, harganya sekarang sekitar 190 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 6 juta rupiah. Yang ketiga, Toyota Fortuner 2.7 tipe G transmisi matic tahun 2005. Mungkin kita lebih mudah menjumpai Fortuner bensin ini dibanding dua mobil sebelumnya, tapi kalau dibandingkan dengan varian dieselnya, varian bensin ini masuk kategori cukup langka. Mobil ini adalah pembuka Fortuner di pasar Indonesia pada tahun 2005, didatangkan secara CBU dari Thailand. Sebenarnya penjualannya cukup baik, tidak seperti Pajero Sport yang sangat mengenaskan. Varian bensin ini bahkan terus diproduksi meskipun tidak selaris varian diesel. Nah, kali ini kita akan membahas model pertama, karena model awal ini bisa jadi alternatif jika teman-teman kesulitan mengincar Innova 2.7V. Yang paling dekat harganya dengan Innova 2.7 adalah tipe G. Memang fiturnya tidak sebaik Innova 2.7 dan BBM-nya sedikit lebih boros karena bobotnya. Namun dengan desain SUV, kelasnya tentu menjadi naik. Tapi soal perawatan, dia mirip-mirip saja karena mesinnya sama. Kode mesinnya 2TRFE 2694cc 4 silinder THC VVTi. Tenaganya 160 PS, torsinya 246 Nm, transmisinya matic 4 speed, penggerak roda belakang. Tangki BBM 65 liter, konsumsi BBM dalam kota sekitar 7-8 km per liter, luar kota sekitar 9-10 km per liter. Fiturnya rem ABS plus EBD, interior kulit, head adjuster di kursi driver, electric mirror, dimmer, speedometer Optitron, desain setir 4 spoke, tilt steering, dual SRS airbag, audio steering control, MID control, MID display dengan jam digital, head unit double din dengan pemutar MP3, AC digital auto climate dengan pengaturan lengkap, tombol on-off AC belakang, tombol sensor parkir, 2 buah power outlet, console box dengan armrest, seatbelt head adjuster, vanity mirror kiri kanan, tempat kacamata, spion tengah dynamic view, armrest belakang, AC di baris ketiga, wiper defogger belakang, dan sensor parkir. Kelebihan Fortuner ini, desainnya selalu disukai, bahkan keluaran pertama pun punya penggemar tersendiri, karena dianggap lebih gagah dan kesan tangguhnya sangat kuat.
Varian 2,7 ini sangat cocok buat yang sudah terbiasa dengan Toyota bensin jadul, dan juga cocok bagi yang tidak terbiasa dengan mesin diesel. Fiturnya sangat mirip dengan Innova 2,7V, hanya minus wooden panel dan kursi captain seat saja. Dan yang pasti adalah unitnya lebih mudah dicari ketimbang Innova 2,7V. Kekurangannya bisa dianggap tidak ada, paling posisi AC belakangnya saja yang agak ribet, dan kabinnya tidak selega Innova 2,7. Kalau mau cari kekurangan lainnya, ya tinggal bandingin saja dengan kelas yang tidak setara. Misalnya BBM-nya boros kalau dibandingkan LCGC, atau perawatannya mahal kalau dibandingkan dengan LMPV. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman tidak terbiasa dengan mobil diesel atau males nyari Innova 2,7 yang langka tapi eksklusif itu, Fortuner G2,7 tahun 2005 ini adalah pilihan yang bijak. Harganya sekarang sekitar 130 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 4,3 juta rupiah.